Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, sahabat kreasi, dan sahabat pendidikan. Acara di pagi hari ini, tepatnya di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, berlangsung Gema PAUD ya. Mungkin lebih jelasnya saya akan bertanya langsung dengan Bapak yang ganteng-ganteng di samping saya, sekaligus untuk memperkenalkan Selaku PLT Kepala Dinas. Oke. Bapak? Saya Pak Eri Swarto, Pak Korwilcam Bidang Pendidikan Kabupaten Suruh. Oke. Oke, sebelumnya mohon izin karena memang tadi pagi saya japri Pak Esti terkait acara ini. Karena saya tertarik begini Pak, temanya mungkin parenting ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan dulu Pak, sebenarnya goalnya dari parenting itu apa Pak? Jadi ini kan tadi ada pendeklarasian 4 pilar yang kami kemukakan. Yang pertama yaitu sekolah ramah anak, anti bullying. Yang ketiga yaitu mengenai transisi daripada PAUD SD. Nah, yang terakhir ini adalah sinergi antara sekolah dengan elemen-elemen pemerintahan desa. Nah, di sini begini, selama ini itu sekolah-sekolah itu kurang menjalin hubungan dengan pemerintahan desa, sehingga pemerintahan desa dan masyarakat itu kurang dilibatkan dalam penyusunan kurikulum. Nah, akhirnya sekolah itu ada sekolah yang sama sekali kurikulumnya sesuai dengan keinginan desa. Efeknya apa? Sekolah itu ditinggalkan masyarakat. Nah, sehingga kan kita ada sekolah yang gemuk, ada sekolah yang kurus. Yang kurus itu apa? Karena kurikulumnya tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Dia tidak memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini kami mulai tadi seperti ada parade anak-anak PAUD itu yang paling depan Bunda PAUD, yaitu Ibu Kepala Desa dan Kepala Desa. Maksud kami agar lembaga pendidikan baik PAUD, TK, SD itu nanti menjalin komunikasi yang erat, sinergi yang baik dengan pemerintahan desa dan masyarakat dalam penyusunan kurikulum, sehingga nanti sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga sekolah itu merupakan bagian di masyarakat dan tidak akan ditinggalkan, dan budaya di masyarakat nanti akan dimanfaatkan di situ, termasuk potensi-potensi yang ada di masyarakat tersebut. Misalnya seperti di Plumbon, itu potensinya di sana banyak sekali sumber air dan sebagainya. Otomatis anak itu harus diberikan kurikulumnya mungkin ke perikanan dan sebagainya. Nah, ketika itu bisa menyerap semua keinginan masyarakat, sekolah pasti tidak akan ditinggalkan masyarakat. Itu Pak yang saya luar biasa. Ini sangat luar biasa. Ya, jadi ternyata dari Dinas Pendidikan pun itu punya visi misi yang visioner luar biasa. Sekali lagi saya apresiasi nih Pak. Mudah-mudahan nanti realita di lapangan itu benar-benar bisa segera sinergi Pak. Jadi sejalan. Nah, ini tentu ada peran dari dinas tentunya terkait internal dulu dari pihak sekolah ini, memang dia mau untuk bersinergi atau dia belum tahu. Satu sisi dari mungkin dari kita bicara pemerintah desa, berarti di Sermases ya Pak ya. Ini juga mendorong untuk bagaimana menciptakan sebuah kolaborasi untuk bisa bersinergi. Sebenarnya saya hanya mengawali sebuah belum begitu kenal dekat juga, tapi yang disampaikan oleh Bapak ini sangat luar biasa loh Pak. Karena apa? Saya akan menyampaikan seperti ini Pak, sebuah desa bahkan dusunnya pun memiliki sebuah potensi. Apapun itu di Kabupaten Semarang, semua dusun memiliki potensi loh Pak. Memiliki potensi, jadi nggak main-main ini. Nah, bagaimana untuk memblow up sebuah potensi tadi disampaikan Bapak, ternyata peran serta dengan cara yang sederhana, mungkin tanpa kos, dengan kita punya aset siswa dengan sekolah, itu begitu mudah sebenarnya memblow up sebuah potensi yang sudah ada. Nah, ini kira-kira Pak, ke depan seperti apa Pak? Mungkin stimulus-stimulus atau langkah-langkah awalnya atau trigger-triggernya untuk mereka bisa sinergi ke arah itu Pak? Nah, ini sesuai dengan arahan dari Bapak
Kepala Dinas bahwa ini sudah dimulai dari Bapak Kepala Dinas ini luar biasa juga. Beliau itu sudah memulai menjalin relasi-relasi dengan pihak-pihak terkait pemerintahan dan juga lembaga-lembaga lain seperti dari kecamatan, dari desa dan lembaga-lembaga kebudayaan lainnya, sehingga kita di bawah itu tinggal melaksanakan. Kan sudah dibuka dulu oleh Bapak Kepala Dinas. Nah, kemudian misalnya ya, terutama yang kami kembangkan itu dalam penyusunan kurikulum. Jadi ini dulu saya akan mampir juga sama Pak Kepala Dinas. Ini bagaimana Pak Kepala Dinas kok ada sekolah yang semakin kurus, tapi juga ada sekolah yang gemuk. Nah, itu di mana kesalahannya? Nah, itu karena penyusunan kurikulum dan kerjasama dengan masyarakat yang kurang sesuai dengan arahan Bapak Kepala Dinas. Nah, akhirnya kami, untuk saya khususnya di Koridor Camsuru, itu saya sudah menjalin komunitas dengan kepala desa. Saya menembusi dengan camat dulu. Akhirnya kami guru dan kepala sekolah setiap desa itu saya ajak silaturahim dulu ke kepala desa. Kemudian saya adakan pertemuan di tiap sekolah itu dengan mengundang tokoh masyarakat setempat, termasuk perangkat desa mulai dari RT. Intinya bagaimana kurikulum sekolah itu akan menjadi milik masyarakat. Karena ada sekolah kok masyarakat itu tidak tahu, gurunya itu tidak tahu, apalagi kurikulumnya. Nah, ini akhirnya kan dia kan tidak bisa menyerap aspirasi masyarakat, tidak bisa menggunakan potensi yang ada di situ. Dan ternyata setelah kita kerjasama luar biasa, seperti kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan inati dana dari masyarakat desa, dari pemerintahan desa memberikan sumbangan semua. Ini juga karena apa? Sebenarnya sudah diarahkan oleh Bapak Kepala Dinas. Oke, keren sekali sahabat desa, sahabat pendidikan Kabupaten Semarang khususnya. Ini Pak Kesti patut berbangga dengan yang disampaikan oleh Pak Heri terkait dengan bagaimana ke depan sinergitas antara desa dengan institusi pendidikan, terutama yang ada di desa. Nah, untuk parenting sendiri Pak, sebenarnya goalnya itu apa Pak? Jadi kalau mungkin Pak Kepala Dinas bisa membantu. Artinya kan bahwa pembelajaran itu kan harus bersinergi antara orang tua dengan guru. Artinya pelibatan di dalam pembelajaran juga tidak lepas dari fungsi-fungsi itu. Sehingga ketika ada parenting ini berarti orang tua ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Jadi mengerti tumbuh kembang anak. Sehingga ketika di sekolah bagaimana, ketika di rumah bagaimana. Jadi akan ada komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua. Sehingga goalnya ya sinergitas itu akan memunculkan pengetahuan atas anak itu dari banyak pihak, dari pihak orang tua maupun dari pihak guru, sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi dan tumbuh kembangnya bisa diketahui, karena kita kan berpikir proses bukan berpikir hasil. Jadi proses itu nanti bertumbuh berkembang sesuai dengan umur anak, kemampuan itu bertumbuh berkembang sesuai dengan umur waktu anak. Jadi kadangkala akan terjadi perbedaan antara satu anak dengan anak yang lain. Belum tentu loncatan, kadang anak yang cacat tapi kadang loncatan, kadang meloncat pengetahuannya itu. Tapi kadang ada yang urut gitu. Jadi memang kebersamaan dalam kegiatan parenting ini ya menciptakan sinergitas dan kolaborasi yang baik di dalam proses pembelajaran. Sebagaimana dalam kurikulum yang baru kan kita wajib berkolaborasi. Kolaborasi itu antar guru dan antar wali serta di lingkungan masyarakat. Jadi bisa ikut dalam proses pendidikan dari oleh dan untuk kan gitu. Pendidikan itu kan dari oleh untuk. Jadi tidak hanya dari pihak satu pihak tapi berbagai pihak. Luar biasa dari Pak Budi ya. Nah, terkait dengan parenting ternyata ada peran-peran yang urgent dalam hal ini, yaitu siswa sendiri atau murid, kemudian guru, pihak sekolah sendiri, dan tentunya orang tua
satu lagi masyarakat ya Pak ya. Jadi ada satu kesatuan yang sebenarnya nggak bisa dipisahkan ya Pak ya. Nah ini Pak terkait tadi dengan parenting, korelasinya apa Pak dengan potensi desa Nah. tadi yang dengan Pak Eri? Oke. Ini sebelum potensi desa, ini saya beri contoh gambaran parenting dengan potensi anak dulu ya. Oke. Parenting itu dianggap sukses itu manakala anak itu berkembang sesuai dengan potensi kemampuannya sendiri, tidak dipaksakan. Nah, ini contoh. Saya itu pernah menemukan murid kelas 3 SD itu tidak bisa menulis sama sekali. Loh, ini gimana ini? Setelah saya teliti, ternyata kesalahannya itu ada pada guru TK-nya. Anak itu kidal, ketika di TK itu menulis pakai tangan kiri, oleh guru ya dianggap salah, menulis harus pakai tangan kanan. Oke. Karena ini kurang kerjasama dengan orang tua. Oke. Nah, akhirnya setelah kelas 3 saya dandani sudah sulit, sudah kasar bubrah itu. gitu. Nah, itu yang pribadi. Kemudian untuk ke lingkungan masyarakat. Jadi begini. Tren-tren dari masyarakat lingkungan tertentu itu berbeda dengan tren lingkungan tertentu juga. Tren dari katakanlah desa Jatirejo sini itu akan berbeda trennya dengan Dadapayam. Oke, betul, Nah, betul. disinilah ketika sekolahan kita di desa itu tidak sesuai dengan tren masyarakat itu, pasti itu akan ditinggalkan. Oke. Nah. Karakter berarti Pak ya? Iya, karakter. Oke. Contoh ya, kenapa sini ada SD swasta misalnya, SD Insan Kamil yang notabene sekolahnya di tengah sawah bisa menarik siswa yang banyak. Karena apa? Kurikulumnya sesuai dengan minat orang tua. Oke. Nah, sementara sekolah yang mungkin lebih dekat tidak pernah mensosialisasikan itu, nah dia ditinggalkan. Nah itu. Oke. Jadi memang sebenarnya mesti dan harus dikembangkan untuk bagaimana berkolaborasi dengan desa tempatan Desa, sekolah itu sendiri. betul. Oke. Ya. Dan satu lagi, jadi banyak hampir semua dusun, bahkan dusun tidak hanya desa itu memiliki sebuah potensi. Nah, kami ingin menyampaikan begini Pak, satu desa A misalnya ada sekolah di situ, sebuah SLTA atau SLTP atau PAUD sekalipun, ingin memblow up sebuah potensi yang sudah ada. Kita sekarang masih tren dengan outing class dengan kurikulum P5. Ya. Gitu. Jadi anak juga bagaimana biar berekspresi secara apa ya, kreatif. Itu biasanya dituntut bagaimana mengembangkan secara sesuai kemampuan karakternya sendiri. Nah, terkait dengan sekolah di mana bertempat di sebuah desa, di mana desa punya potensi, satu waktu anak-anak ini diajak ke tempat potensi untuk memblow up. Satu waktu anak ini tempat ke potensi untuk memblow up. Hal ini akan memunculkan sebuah peta potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri, Betul sekali. kecamatan itu sendiri, kabupaten. Jadi saya berharap bukan hanya sebuah destinasi wisata yang sudah besar. Betul. Sementara kita ketika studi tiru, studi banding, larinya keluar. Kita punya loh Pak. Lah ini Betul. bagaimana ini Pak? Ya. Dan ini saya berikan contoh ya, misalnya dulu di Cukulan itu terkenal desa itu punya kesenian kontolan itu ya. Nah, kemudian pada waktu dulu itu sekolah itu bagus, itu diserap dalam kurikulum, masyarakat digunakan untuk melatih siswa SD seni budaya kontolan. Jalan bagus sekian tahun. Kemudian suatu saat ini rada melorot. Ketika melorot sekian generasi, siswa tidak bisa kontolan. Sementara dulu yang sudah bisa, masyarakat yang melatih sudah mati, kan putus ini. Nah, akhirnya kan budayanya di situ kan hilang. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan, maka kalau kita menjalin hubungan dengan masyarakat terkait budaya itu harus terus, tidak boleh putus. Mengenalkannya kontinu dia. Betul, mereka sudah hilang. Sudah. Nah, Ke depan Pak, kira-kira untuk terkait yang tadi kami sampaikan itu Pak. Jadi kita sudah punya nih, masing-masing punya potensi. Nah,
dari institusi pendidikan, mari kita memblow up bareng untuk menjadi sebuah aset wisata loh Pak, nggak main-main Pak. Karena sekarang edukasi wisata itu hampir larinya ke pelosok desa. Nah ini pripun ini bagaimana ini? Kalau Ya, kita kan orientasinya tidak di sana. Iya, iya. Artinya orientasinya ya sekolah itu bisa memberikan pelayanan yang optimal terhadap peserta didik dan lingkungan, kan begitu. Ya, jadi kalau nanti itu bisa terlayani, nanti secara otomatis akan diikuti oleh kebutuhan yang Berdampak lain. ya. Ya, Oke, oke. artinya berdampak pada pihak-pihak lain yang membutuhkan atasi siap. Sehingga memang yang kita bangun ya semangatnya ya semangat bahwa pendidikan itu kebutuhan pelayanan dasar untuk masyarakat kita. Oke. Jadi insya Allah kalau nanti pelayanannya terpenuhi, bahkan memberi kepuasan, maka nanti bisa menjadi tujuan dari pihak-pihak lain untuk datang. Kan gitu dulu. Oke. Ya, Ini saya terima kasih sekali keterangan dari Pak Heri, Pak Budi. Nanti kalau nyuruh kontak ya. Ini masuk di channel. Mudah-mudahan Kabupaten Semarang semakin amin. Terima kasih sekali. Mohon maaf sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J, enggak apa-apa. Mohon maaf.